guys, sekarang kita OTW ke kampus guys. Oh iya guys, Lagi OTW perjalanan nih. Sini bersama teman-teman. Cewek nih. Jadi kita sudah sampai di gedung dan kita ingin bertanya di gedung ini sama kakak-kakak yang ngebantu kita buat tour di stand ini. Stay tune. Masa depan gemilang berasal dari kompetensi akademik unggul dan kepribadian yang tangguh. Dengan semangat itu, Politeknik Keuangan Negara STAN hadir sebagai perguruan tinggi kedinasan yang sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan, yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PKN memiliki visi menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. PKN memiliki 3 program studi sarjana terapan serta 6 program studi diploma 3 yang menjadikan PKN sebagai pusat studi pembelajaran keuangan negara terdepan di Indonesia. Kerjasama antara PKN dengan pemerintah daerah menghasilkan jalur seleksi masuk baru yang terjalin pembibitan yang berdampingan dengan jalur reguler dan jalur afirmasi kewilayahan. Dalam menjalankan pendidikan, PKN menerapkan kurikulum akademik dan kurikulum pembangunan karakter. Hubungan kerjasama yang baik antar negara membuka peluang baru, di antaranya kerjasama dengan negara Timor Leste melalui asistensi reformasi sektor keuangan privat dan publik, serta pendidikan bagi mahasiswa Timor Leste. Bidang-bidang perkuliahan dengan fasilitas yang lengkap menjadi sarana belajar para mahasiswa. Asrama sebagai tempat tinggal para mahasiswa tingkat 1 menjadi poin penting dalam penanaman karakter. Perpustakaan dengan akreditasi A memberikan layanan penginjaman buku, akses e-journal, e-book, data Bloomberg, dan Trinity, serta ruang diskusi yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk bertukar pikiran. Student Center sebagai salah satu pusat kegiatan mahasiswa membantu menyalurkan kreativitas dan minat bakat para mahasiswa. Dalam hal kesehatan, PKN berupaya mengakomodasi layanan kesehatan melalui poliklinik, serta ruang terbuka yang ada menjadi upaya PKN dalam menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran yang efektif. Digitalisasi akademik dengan sistem terintegrasi melalui LMS, portal akademik, dan aplikasi siap disediakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Adanya organisasi kemahasiswaan
berperan sebagai wahana ekspresi dan eksplorasi bagi para mahasiswa PKN STAN yang meliputi area sosial kultural, kepemimpinan, penawaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, serta keagamaan. Sinergi dan kolaborasi yang terjadi antar unit eselon 1 Kementerian Keuangan memberikan nilai tambah dan ekosistem yang baik sebagai perguruan tinggi kedinasan. PKN STAN untuk Indonesia. Barusan adalah video profil PKN STAN. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah ada info tentang PKN STAN belum? Apa yang teman-teman tahu tentang PKN STAN? Untuk jalur masuknya udah nggak pakai UTBK lagi. Oke, nah itu adalah info terbaru tentang PKN STAN. Jadi salah satu infonya adalah kita nggak lagi pakai nilai UTBK. Oke, kita bahas satu-satu dulu. PKN STAN dulu namanya adalah STAN aja, dan singkatannya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mungkin orang tua dari teman-teman taunya familiarnya dengan STAN. Nah, sejak tahun 2015 STAN itu mengalami transformasi, termasuk di perubahan namanya. Ketika tahun 2015 itu namanya menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Kata STAN-nya itu bukan lagi sebagai sebuah singkatan, tapi sebagai brand. Karena orang-orang udah familiar tahunya itu adalah STAN, jadi sudah bukan lagi sebagai sebuah singkatan. Jadi kalau ada yang tanya sekarang, STAN itu bukan lagi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tapi Politeknik Keuangan Negara STAN. Ini berlaku untuk beberapa sekolah kedinasan yang lain. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu STIS. STIS itu kan dulu kita tahunya Sekolah Tinggi Ilmu Statistika ya. Kalau sekarang dia juga berubah nama jadinya Politeknik Statistika STIS. Sama kayak di STAN, jadi STIS-nya itu tetap dipertahankan karena orang-orang udah familiar dengan kata itu. Nah, PKN STAN ini adalah salah satu sekolah kedinasan, perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia. Dan PKN STAN itu ada di bawahnya Kementerian Keuangan. Jadi, ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa PKN STAN itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Gitu, sesuai judulnya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini adalah logo PKN STAN, kemudian ada gambaran mahasiswa PKN STAN, dan alma maternya warnanya biru. Tadi juga ada di video profil ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang program studi, atau kalau teman-teman mungkin familiarnya dengan jurusan gitu ya. Kalau di kampus-kampus lain, ini namanya jurusan. Jadi di PKN STAN sekarang program studinya atau jurusannya hanya ada 3, dan semuanya adalah program sarjana terapan. Sarjana terapan ini mirip dengan S1, selevel setara dengan S1, tapi pendidikannya vokasi. Gampangnya kalau teman-teman kan SMA ya, ada SMA, ada SMK. Nah gitu, kalau S1 itu SMA, kalau sarjana terapan itu SMK. Jadi lebih banyak ilmu praktik, kemudian analisis kasus, kayak gitu. Kenapa kok namanya terapan itu di situ? Bedanya apa? Akuntansi sektor publik yang di PKN STAN dengan akuntansi di kampus lain. Kalau di PKN STAN, karena nanti ketika lulus mahasiswa PKN STAN itu akan jadi pegawai pengelola keuangan negara atau mengelola uangnya negara gitu ya, uangnya pemerintah, maka yang dipelajari di akuntansi di sini adalah lebih banyak akuntansi pemerintahan. Gitu. Kalau di kampus lain biasanya yang diajari itu lebih banyak ke akuntansi perusahaan, akuntansi jasa gitu. Di PKN STAN lebih banyak tentang akuntansi pemerintahan, tapi tetap akan dipelajari juga akuntansi yang umum gitu ya, perusahaan, jasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di setiap program studi ada konsentrasi. Konsentrasi ini semacam peminatan yang lebih spesifik yang akan dipilih oleh mahasiswa menjelang semester akhir gitu. Kalau di ASP ada konsentrasi audit, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, dan juga sistem informasi akuntansi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada program studi manajemen keuangan negara atau MKN. MKN ini kalau tadi yang dipelajari adalah bagaimana cara adalah manajemen aset publik atau MAP. Kalau di MKN tadi yang dipelajari adalah pengelolaan uangnya negara, yang MAP yang dipelajari adalah pengelolaan asetnya negara.
Jadi negara itu selain punya uang, mereka pasti punya aset atau barang gitu ya, yang berupa benda, entah itu gedung, tanah, atau barang-barang dan lain sebagainya. Di sini akan dipelajari bagaimana cara pengadaannya, perencanaannya, kemudian bagaimana menilai suatu gedung, kemudian bagaimana cara pelelangannya dan lain sebagainya. Makanya ada beberapa konsentrasi juga yang di MAP ini, yaitu manajemen perencanaan aset strategis, penilaian bisnis dan properti, dan juga lelang. Oke, kita lanjut dulu. Ada gedung yang paling tinggi yang sebelah kanan bawah, itu namanya adalah gedung Nusantara atau gedung N. Gedung N ini adalah gedung pusat perkuliahan. Jadi isinya adalah kelas-kelas yang dipakai oleh mahasiswa untuk perkuliahan. Dan ini adalah gedung yang paling baru di kampus PKStan, baru diresmikan pertengahan 2022 kemarin oleh Menteri Keuangan. Kemudian kalau teman-teman lihat tadi masuknya lewat mana? Ceger. Iya. Nah, ketika masuk lewat gerbang Ceger, teman-teman mungkin sebelah kiri sempat melihat ada gedung besar. Ini yang di kiri bawah, itu namanya gedung Studi Center, lapangan dan fasilitas olahraga yang ada di kampus PKStan. Oke, lanjut. Nah, ini kampus PKStan saat ini hanya ada satu di sini ya, cuma ada di Bintaro ini. Dulu memang kampus PAN itu ada di beberapa daerah gitu ya. Biasanya ini marak menjelang pembukaan seleksi untuk di PKStan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa PKStan tidak pernah berafiliasi atau bekerja sama dengan pihak manapun, dengan bimbingan belajar manapun, tidak pernah mengadakan tryout resmi, tidak pernah mencetak buku-buku kumpulan soal dan hal-hal sejenis itu. Jadi teman-teman boleh mewaspadai gitu ya, atau bisa menilai kalau misalkan ada pihak-pihak yang untuk seluruh lulusan sekolah menengah atas atau sederajat di seluruh Indonesia tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu atau syarat-syarat tertentu. Tidak dibatasi oleh jenis sekolah, tidak dibatasi oleh jurusan gitu ya. Jadi dari teman-teman dari jurusan IPA, IPS, dari SMA, SMK, STM, dari pondok pesantren, bahkan dari paket C, asalkan punya ijazah SMA atau sederajat, boleh daftar PKStan melalui jalur reguler ini. Nanti mahasiswa yang masuk melalui jalur reguler ini akan ditujukan untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai di Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lain, dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi lulusan PKStan 100% akan menjadi PNS. Gitu. Jadi nggak perlu bingung cari kerja lagi, ya, nggak perlu bingung melamar kerja lagi, karena pasti akan diangkat sebagai PNS di instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Oke, ini yang jalur ini dikhususkan untuk teman-teman kita yang ada di daerah 3T. 3T itu adalah daerah tertinggal, terluar, terdepan, atau sederhananya adalah daerah-daerah yang terpencil gitu ya, yang aksesnya terbatas, yang akses pendidikan, akses informasi itu terbatas gitu. Penentuan daerah ini ada peraturannya gitu ya. Jadi ada di beberapa provinsi di Indonesia, dan nanti akan ditentukan kabupaten atau kota mana saja yang masuk sebagai wilayah afirmasi gitu. Jadi yang bisa masuk ke jalur ini adalah teman-teman yang tinggal ada berasal dari daerah afirmasi tersebut, daerah 3D tersebut. Tapi untuk penempatan kerjanya nanti ketika lulus kurang lebih sama dengan yang reguler. Jadi mereka tetap akan diangkat sebagai PNS di Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lain maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi yang membedakan hanya saat masuk aja. Itu syarat, ada syarat tambahan gitu ya. Pembibitan ini adalah jalur baru yang merupakan kerjasama antara PKStan dengan pemerintah daerah tertentu. Ini untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai di pemerintah daerah. Jadi bedanya dengan dua jalur yang pertama, jalur pembibitan ini mahasiswa yang masuk melalui jalur ini, ketika lulus nanti mereka akan ditempatkan di Pemda asal. Gitu. Jadi balik lagi. Misalkan tahun-tahun sebelumnya itu ada dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi yang bisa masuk
kalau melalui jalur pembibitan Jember itu adalah teman-teman yang berasal dari Jember. Nanti ketika lulus mereka akan balik lagi ke Jember. Gitu. Yang membedakan ini selain dari penempatan adalah mekanisme pembiayaannya. Jadi yang membiayai kuliahnya teman-teman jalur pembibitan ini selain dari APBN, dari anggarannya pusat, gitu ya, pemerintah pusat, juga ada andil dari pemerintah daerah gitu. Jadi co-sharing istilahnya. Tapi kalau dari sisi mahasiswa sama-sama gratis, semuanya sama-sama tidak membayarkan biaya pendidikan gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian blog kami di Universitas STAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.